Tahukah kalian, otak kita ternyata diprogram untuk melawan perubahan dan ini disebut status quo bias. Penelitian MIT di tahun 2022 nunjukin kalau kita tuh butuh energi mental 66% lebih besar buat mulai kebiasaan baru. Dan dari data LinkedIn tahun 2023 ternyata 78% Gen Z kesulitan menjaga konsistensi. Gua dulu tuh manusia paling malas sedunia. Bangun siang, kerja 10 menit, langsung buka sosmed, beli kursus online cuma buat pajangan di laptop. Setiap mau mulai produktif, otak gue langsung teriak, "Ntar aja lah." Dan terus begitu, sampai gue sadar ini ada yang gak beres nih. Dan ini juga karena didukung keadaan dimana gue punya banyak ambisi, tapi di sisi lain gue udah merasa nyaman dengan flow hidup gue. Kerja ada, gaji ada, cukup nyaman lah pokoknya. Sampai akhirnya gue nemuin rahasia sains yang bikin otak kita nggak bisa nolak buat produktif. Dan ini bukan cuma motivasi kosong, ini trik nyata yang udah gue buktiin sendiri. Lo mau tahu caranya? Atau lo mau terus-terusan jadi budak rasa malas lo sendiri? Nonton terus, dan gue bakal kasih tahu triknya. Pertama, The 5-Minute Lay. Studi Universitas Stanford tahun 2023 nunjukin, ternyata 92% partisipan lebih gampang mulai tugas ketika mereka percaya durasinya singkat. Ini disebut illusion of simplicity. Dulu gue selalu gagal mulai ngerjain skripsi, tapi setelah tahu trik ini, dalam 2 minggu gue bisa ngerjain 3 bab. Caranya, bohongin otak kalian. Gue bilang, cuma 5 menit kok, ntar berhenti. Dan pas udah mulai, terus otak masuk mode flow state, ternyata gue bisa lanjut 1 jam. Ini bukan motivasi omong kosong. Ini ada di jurnalnya, kalian boleh googling A Neuron Volume 78. Kedua, dopamine pairing. Riset National Institute of Health tahun 2024 nunjukin kalau aktivitas yang gak menyenangkan alias boring, kalau di pairing sama hadiah, malah ningkatin compliance sampai 4 kali lipat. Kenapa kita bisa scroll TikTok 5 jam tapi gak bisa kerja 30 menit? Ini ada hubungannya sama dopamine pathways. Dan gue tahu trik ini dari video pembahasan tentang terapi kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan sama instant gratification. Kayak main game di mana lu merasa puas ketika lu bisa victory. Terbuai like dan komen di mana lu bisa ngabisin waktu 2 jam buat ngedit terus posting di Instagram dan TikTok. Kecanduan validasi di mana ketika postingan lu dapat banyak view, lu merasa center of the world. Dan itu nggak salah sama sekali karena di satu sisi otak kita punya mekanisme kayak gitu. Dan cara keluarnya, kalian pilih salah satu aktivitas yang bikin boring. Misalkan bikin laporan keuangan, terus pairing sama dopamine trigger. Contohnya kayak dengerin lagu favorit. Atau kalian bisa kasih reward selingkuh, kasih 1 episode anime buat 3 task yang kalian bisa selesai kerjain. Ulangi 3-5 kali biar otak otomatis nganggap kalau kerja tuh sama dengan kesenangan. Ketiga, environment design. Kebanyakan hal ini biasanya dialamin sama yang suka multitasking alias palu gada. Lu mau apa, gue ada. Penelitian di Harvard tahun 2023, 78% keputusan kita tuh dikontrol sama lingkungan, bukan sama kemauan. Mereka buat penelitian di mana partisipan yang ngubah setup workspace-nya malah dapat peningkatan produktivitas 137%. Dan balik lagi, ini karena didukung sama lingkungan di mana kebanyakan dunia kerja di kita nuntut multitasking. Dan ini udah gue bahas di video sebelumnya. Dan menurut gue, kesalahan terbesar kalian para Gen Z terlalu mengandalkan willpower. Padahal mah, kalau kalian tahu otak kita itu sama kayak kera yang gampang banget tergoda sama iming-iming. Solusinya, kalian desain lingkungan kerja yang buat malas jadi sulit. Contoh konkret yang gue lakuin, taruh HP di laci, terus kunci pakai kitchen safe kalau ada. Browser bahan tugas 1 tab aja kalian bisa pakai ekstensi 1 tab. Buat meja kerja di rumah kalian ngadep tembok kosong, jangan ada distractions. Ini udah gue terapin dan hasilnya, waktu fokus gue naik dari 12 menit ke 48 menit dalam waktu 1 minggu. Dan gue tes pakai aplikasi time tracking Toggle. Kalian bisa download yang lainnya juga, tinggal sesuaiin sama output apa yang mau kalian raih.
Setelah penjelasan di atas, kalian bisa lihat sendiri semua trik ini tuh berdasar sains, bukan sekedar kata-kata motivasi. Dan gua juga nggak punya ranah di bidang neuroscience, ini murni dari hasil gue baca dan gue lakuin. Dan harus kalian ingat juga, otak kita tuh kayak otot. Butuh 3-4 minggu latihan secara konsisten sampai semua trik tadi jadi kebiasaan. Nah, balik lagi ke konsisten kan, hahaha. Dulu gue punya ambisi bikin channel YouTube, tapi otak gue terus bilang, nanti aja lah, kan lu udah punya kerja sama gaji, ngapain capek bikin skrip sama ngedit, dan didukung pula sama keterbatasan alat yang bikin gue mikir lagi, apa iya bisa bikin konten tanpa alat yang memadai? Tapi sekarang kalian bisa lihat, meskipun dengan alat seadanya, gue mulai bikin konten. Dan pelan-pelan gue yakinin otak gue kalau proses itu hal yang harus dijalanin, bukan dilewatin. Jadi ingat, perubahan itu proses. Awalnya pasti gagal, tapi kalian bisa coba pakai trik ini. Dan di 5 menit pertama kalian coba trik ini, pasti otak kalian akan ngelawan. Ngapain capek? Besok aja. Boring lah, mendingan di kasur sambil scroll TikTok. Dan di saat itu kalian harus ingat, produktivitas itu bukan tujuan utama, tapi ini tentang jadi versi terbaik dari diri kalian.